Oke, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan praktek membuat website sekolah. Mungkin lebih spesifiknya adalah membuat halaman landing page untuk website sekolah atau halaman bagian depannya. Dan teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, untuk membangun website paling tidak teman-teman harus memiliki yang pertama hosting sebagai servernya dan domain sebagai alamat dari website itu. Dan domain untuk sekolah itu teman-teman harus berlangganan domain SCH. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya tempat untuk berlangganan atau membeli hosting dan domain, nanti saya sematkan linknya di bagian deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan teman-teman login dulu ke dalam WordPress-nya. Jadi saya membuat website sekolah itu menggunakan WordPress, dan website ini hanya contoh saja atau sampel untuk bagaimana membuat website sekolah. Nanti teman-teman menyesuaikan dengan websitenya masing-masing. Pertama, teman-teman harus install dan aktifkan dulu plugin Elementor. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman sekalian untuk mendesain websitenya nantinya, karena di Elementor ini fitur-fiturnya sangat bagus sekali dan mudah digunakan. Teman-teman tidak perlu menguasai coding, teman-teman sudah bisa membangun website dengan plugin Elementor ini. Oke, langkah selanjutnya adalah teman-teman pergi ke bagian tampilan, terus digeser, kemudian mengklik sesuaikan. Yang ini saya klik. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melalui pertama mengklik yang identitas situs. Nah, logonya jika ada, jika tidak ada dikosongkan saja. Nah, judul situsnya misalnya kita ganti dengan nama sekolahnya, misalnya SMA contoh saja, dan slogannya adalah misalnya disiplin bersahaja dan bahagia. Ini contoh saja teman-teman ya. Oke, ketika sudah teman-teman bisa langsung mengklik terbitkan. Jangan lupa untuk selalu mengklik terbitkan supaya tersimpan perubahannya. Selanjutnya kita kembali dengan mengklik yang ini, kita back, terus mengklik pengaturan tampilan. Nah, tipografinya bisa teman-teman atur. Nah, ketika tidak, kembali, ada warnanya, gambar latar, kemudian tombol. Jadi gambar latar juga bisa dirubah, tapi kita skip. Kita kembali, kemudian bagian halaman depan kita lihat lagi. Di sini ada bagian judul besar. Nah, bisa menampilkan gambar atau link di bagian sini. Jika tidak, teman-teman bisa keluar. Oke, ini ada tentang juga dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman atur. Kemudian bagian opsi header, bar paling atas. Nah, bisa dicentang, bisa juga tidak. Ini tergantung teman-teman saja. Jika dilepaskan, maka di bagian atas ada menu seperti ini. Oke, kita tidak centang, kemudian terbitkan, kembali lagi. Kemudian footer sudah, pengaturan blog, kemudian kita langsung saja ke bagian menu. Kita membuat menunya dulu teman-teman ya. Kemudian teman-teman mengklik buat menu. Nah, nama menunya menu saja. Terus menu utama, kemudian mengklik berikutnya. Nah, selanjutnya teman-teman mengklik tambahkan item, menambahkan menu ya. Biasanya untuk web sekolah menunya adalah mulai dari beranda, kemudian mengklik tambahkan, terus profil, tambahkan. Nah, biasanya di bagian bawah profil itu ada visi misi, tambahkan. Kemudian sejarah singkat, kemudian tambahkan. Apalagi biasanya di profil ya, struktur organisasi, kemudian ditambahkan.
Oke, kita kesini dulu ya. Berhubung visi misi, sejarah singkat, dan struktur organisasi ini posisinya di dalam menu profil, maka kita klik tahan dan geser ke kanan sedikit. Nah, klik tahan, geser ke kanan, sama. Nah, tujuannya supaya dia posisinya di bagian dalam profil. Kita lanjut. Biasanya ada juga menu berita, misalnya berita. Terus sarpras ya, sarpras biasanya sarana dan prasarana. Sarpras kita tambahkan. Oke, sudah ada 1 2 3 4 menu ya. Oke, kita cukupkan 4 saja dulu. Kemudian jangan lupa untuk mengklik terbitkan. Coba kita cek. Nah, ini sudah ada menunya, sudah muncul ya. Nah, namanya juga sudah diedit, SMA contoh saja. Kemudian teman-teman keluar saja dari sini. Kita mengklik close. Oh, belum ya, belum. Sorry, ada yang ketinggalan. Kita kembali lagi di tampilan, kemudian sesuaikan. Terus mari Ibu. Umi mau ketemu dengan Ibu. Belum datang. siap iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang tertinggal, mohon maaf, tadi ada tamu. Selanjutnya adalah teman-teman mengklik pengaturan beranda. Nah, di pengaturan beranda ini bagian tampilan beranda diganti ke sebuah laman statis. Oke, kemudian mengklik terbitkan. Habis itu kita close. Terus teman-teman, kita buat halaman landing page-nya dengan mengklik laman atau page. Nah, ini dia. Tambah laman baru. Nah, berikutnya kita close ini saja. Dan ini kita kasih nama home. Tapi teman-teman editnya melalui Elementor. Saya klik ini. Ya, sunting dengan Elementor. Nah, ini kita close saja. Oke, kita akan mulai membuat tampilan depan website sekolah kita. Yang pasti menunya sudah ada. Kalaupun masih kurang, nanti teman-teman bisa tambahkan dengan cara yang saya praktekkan tadi. Nanti videonya diputar lagi. Pertama, kita biasanya bagian header itu dikasih gambar banner atau foto. Nah, caranya teman-teman klik kontainer ini, klik tahan, geser ke kanan saja. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita klik ini dan kita masukkan gambar. Nah, ini dia menunya di sebelah kiri. Kita klik tahan, tarik dan seret ke sini, baru kita lepas. Nah, gambarnya masih kosong. Cara memasukkan gambarnya, kita klik di sebelah kiri. Nah, ini pilih gambar, kita klik dan pilih berkas dari laptop kita. Mudah-mudahan ada gambar yang sudah tersedia di sini ya. Misalnya ini contoh saja ya. Oke, masih mengupload. Oke, kita tunggu sampai selesai teman-teman. Oke, belum selesai ya. Untuk lebih cepat, oh ya sudah. Kemudian kita klik pilih. Oke, gambarnya sudah muncul. Terus biasanya ada semacam kotak informasi yang ditampilkan di web sekolah. Caranya saya akan buat 3 kotak informasi di sebelah sini. Caranya saya mengklik ini, kemudian mengklik ini dan memilih 3 kotak ya, misalnya ini. Nah, sudah ada 3 kotak.
atau misalnya ukurannya mau sama juga bisa, tapi kalau mau beda-beda seperti, tapi ini bisa diatur Pak. Nah, atau kalau misalnya teman-teman mau dia sama besarnya, teman-teman bisa pakai yang dua ini nanti, atau bisa kita duplikat juga. Nah, gandakan jadi menjadi 3. Kemudian untuk kotak informasinya kita kasih sebentar, ini yang ada tulisannya. Ini bisa menggunakan icon juga. Nah, ini icon. Nah, atau kita pakai icon, kita klik, tahan, kemudian tarik ke sini. Nanti ikonnya bisa diganti. Terus kita masukkan teks. Kembali lagi, ini teks, klik, tarik, tahan, kemudian masukkan di bagian bawah ikonnya. Nah, ikonnya kita ganti misalnya, atau kita kasih judul dulu, atau ini dihapus dulu ya, dihapus. Kita ganti menggunakan teks ini supaya hurufnya besar ya. Kita kasih judul adalah computer based test ya. Nah, ini kita ganti, klik di sini, atau unggah, atau pustaka icon. Kita klik pustaka icon. Nah, kita cari komputer ya. Silakan cari, banyak sekali icon yang bisa teman-teman gunakan di sini. Kita cari yang melambangkan tes ya, atau ini juga bisa. Ini edit ya. Kita cari saja. Nah, misalnya ini saja. Ini sudah. Kita memberikan warna latar dengan cara mengklik yang ini, yang kontainer ini. Kita klik, kemudian ke sebelah kiri di bagian gaya. Nah, ini dia gaya. Silakan teman-teman klik. Kita akan memberikan warna, kemudian mengklik yang ini ya, kemudian klik yang ini warna ya, kotak yang tersilang ini diklik supaya kita bisa memilih warna. Kita sesuaikan dengan warna gambar ini, mungkin lebih ke hijau ya. Ya. Atau ini putih saja dulu. Nanti di bagian tengah saja yang warna hijau, bagian sini, supaya lebih keren ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi icon. Mana tadi icon ini? Icon kita tambahkan. Terus kita masukkan teks. Teks di sini adalah beasiswa misalnya. Ya, kita atur gayanya supaya dia di bagian tengah. Nah, ini. Kemudian ikonnya kita ganti dengan icon yang melambangkan beasiswa. Kira-kira apa nih? Misalnya ada uang, bagus ya. Oke, ini bisa nih, uang. Nah, ini bisa. Terus kita tambahkan satu lagi, kita ganti warna dulu untuk bagian sini. Kita klik kontainer, kemudian gaya, teman-teman pilih warna. Nah, kemudian tulisannya kita ganti warnanya dengan mengklik tanda pena ini. Kita ganti warna tulisan ke putih saja. Kemudian warna ikonnya juga kita ganti ke warna putih. Nah, seperti ini. Oke, untuk warna ini
kayaknya jangan putih polos ya. Kita klik kontainer, warna, kita berikan, yang penting dia jangan polos ya. Ini kemudian kode warnanya kita copy supaya sama dengan yang di sebelah sini. Kita klik kontainer, gaya, warna, kemudian kita paste. Nah, sama warnanya. Selanjutnya kita masukkan icon di sebelah kanan ini. Nah, ini dia. Terus masukkan lagi teksnya. Ya, namanya adalah, misalnya di sini adalah keunggulan. Kita buat di tengah ya. Oke. Warna ini hitam saja, ini kita ganti dengan hitam. Nah, oke. Gambar ini kita sesuaikan dulu ya. Kemudian gaya, tinggi, lebarnya, ya oke, sudah sesuai ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengklik terbitkan supaya dia tersimpan. Nah, kemudian selanjutnya adalah biasanya informasi-informasi terkait dengan sekolah. Kita kembali lagi. Oke, teman-teman bisa menambahkan satu kontainer lagi di sini. Ya, setelah itu kita memasukkan lagi ini, kita klik tahan, tarik ke sini. Nah, kemudian atau kita masukkan dua kontainer ya. Sebentar, cancel. Kita masukkan, kita buat dua ya. Oh ya, ini bisa di copy. Kemudian klik kanan, kemudian kita gandakan. Oh, bukan. Dia maunya seperti ini. Kita pilih dua seperti ini. Kemudian kita masukkan foto di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya kita masukkan teks. Nah, anggap saja di sebelah kanan ini kita masukkan foto kepala sekolahnya ya. Kita klik. Nah, kemudian silahkan dicari foto kepala sekolahnya. Misalnya mana nih? Mudah-mudahan. Nah, misalnya ini ya. Ini sampel saja teman-teman. Contoh saja. Nah, ini dia. Kemudian biasa kan ada semacam testimoni ya. Atau kita kasih judul dulu bagian atas. Nah, misalnya sambutan kepala sekolah. Nah, di sini nanti silakan diisikan sambutan kepala sekolahnya. Tapi belum, karena saya tidak menyiapkan teksnya, saya akan copy paste ini saja terus. Sebentar. Nah, kalau mau dibuat rata kiri rata kanan di blok, kemudian ke gaya, nah kemudian mengklik yang ini. Oke. Terus kita akan buat banner di sini dengan mengklik yang ini. Kemudian satu kolom. Kita kasih warna ke bagian gaya, kemudian menggunakan gradient juga bisa. Misalnya warna pertamanya ini. Oke. Teman-teman juga bisa memberikan informasi di sini dengan mengklik teks. Misalnya ayo, kita ganti teksnya. Ayo sekolah di SMA, contoh saja. Kita ganti warna tulisannya.
Nah, ini warna teks kita kasih putih dan dibuat di tengah. Nah, ini bisa diatur juga. Nah, tulisan ini bisa kita atur, kita klik, kemudian mengklik lanjutan, aktifkan linknya, kemudian mengklik yang ini margin, kita naikkan poinnya, maka dia akan turun sedikit ke bawah. Nah, misalnya mau menambahkan informasi lainnya juga bisa. Klik ini, kemudian tambahkan lagi teks di bawahnya. Nah, kita ganti ke warna putih. Dan silakan ditambahkan deskripsi kenapa misalnya mereka harus atau perlu bergabung sekolah di sini. Silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Kemudian kita buat rata kiri, rata saja. Oke, sudah. Biasanya apa lagi? Biasanya alamat. Nah, untuk alamat teman-teman bisa menggunakan, kalau misalnya ada template di sini, teman-teman klik saja yang ini. Coba kita lihat, mudah-mudahan ada template. Tapi biasanya untuk template ini membutuhkan Elementor yang versi Pro ya. Nah, ini harus Pro semua ini. Tapi kita lihat dulu, jangan sampai ada yang gratisan. Kita cari saja dulu. Kita cari yang versi free. Mudah-mudahan ada ya. Nah, ini ada. Nah, tinggal kita sisipkan. Oh, dia mesti dihubungkan dulu teman-teman. Jadi kita buat secara manual saja ya. Ketika teman-teman ingin membuat semacam alamat, bisa teman-teman tambahkan lagi seperti ini. Klik file box lagi. Kemudian bisa memilih ini, bisa memilih ini, terserah sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya ini. Nah, kemudian tambahkan teks, alamat. Kalau hurufnya terlalu besar bisa dikecilkan. Nah, ini penulisan. Nah, gini. Terus ditambahkan lagi teks. Ya, ini teksnya. Misalnya, nah ini sudah ada, anggap saja ini alamatnya. Kemudian jam kerja di sebelah kanan. Misalnya di sini lagi. Jam kerja. Terlalu besar ya. Nah, silakan ditambahkan lagi teksnya di sebelah sini. Misalnya Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 sampai dengan 16.00. Kemudian hari Jumat pukul 08 sampai dengan, nah ini contoh saja ketika ingin menambahkan. Dan begitupun selanjutnya, tinggal teman-teman berkreasi di WordPress ini, karena sesungguhnya semua fitur yang ada di WordPress ini masih banyak yang belum saya fungsikan. Misalnya untuk menambahkan peta. Oke, saya akan contohkan bagaimana menambahkan peta di website kita. Kita buat satu balok di sini. Nah, ini ada peta Google, kita klik, tarik saja ke sini. Nah, dan tinggal di bagian sini teman-teman tuliskan saja alamatnya, misalnya Yayan Ambon. Nah, nanti secara otomatis akan muncul dan akan sesuai dengan tulisan kita. Nah, ini. Oke. Dan setiap kali merubah jangan lupa untuk mengklik
perbaharui. Di sebelah kiri bawah ada tulisan perbaharui, diklik terus. Oke teman-teman sekalian, tutorial kali ini sampai di sini dulu. Saya pikir sudah sangat panjang. Ini hanya contoh saja, mungkin tidak sebagus yang teman-teman kira. Yang pasti teman-teman sudah paham pola kerja WordPress itu seperti apa, dan teman-teman bisa berkreasi dengan fitur-fitur yang ada di Elementor ini. Nah, ini bahkan kita bisa menambahkan tombol, postingan, Google Form, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita kreasikan. Tetap diikuti terus YouTube ini, karena saya akan banyak membuat konten-konten tentang website dan yang berkaitan dengan website. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.